Firman Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan ini saya beri judul, apa yang engkau doakan di dalam kesesakan? Sebuah pertanyaan. Apakah yang engkau doakan di dalam kesesakan? Kira-kira kalau kita dalam kesusahan, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan hidup, apa yang menjadi doa kita? Ini akan menjadi cerminan sebenarnya apakah doa kita itu sudah tepat, ataukah ada hal lain yang harus kita lakukan ketika kita mengalami sebuah pergumulan. Mungkin selama ini kita memanjatkan doa kepada Tuhan tentang kebutuhan kita, tentang pergumulan kita. Nah, melalui firman Tuhan ini kita akan mengerti bahwa dalam setiap pergumulan kita, apa sih yang harus kita lakukan, apa yang harus kita doakan. Amin. Ya, tangkap firman Tuhan ini. Saya percaya selepas firman Tuhan ini kita terima malam ini, kita besok akan mengalami terobosan-terobosan rohani dalam hidup ini. Doa-doa kita akan berubah dan kehidupan kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Daniel 3 ayat 12. Saya minta cepat ya anaknya, ini sudah jam 8:30. Tampilkan Daniel 3, Daniel 10 ayat 1-2. Yuk kita baca firman Tuhan. 2, 3, iya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi Raja mengatakan kepada semua penduduk bahwa setiap orang ketika trompet dibunyikan, sangkakala dibunyikan, maka semua orang harus berlutut menyembah patung yang didirikan oleh Tuan Raja. Patung emas yang besar, maka semua orang harus tunduk menyembah dia. Nah, bagi siapa yang tidak mau tunduk di hadapan patung tersebut, akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, dalam sebuah laporan di hadapan Raja, bahwa ketika sangkakala, trompet, musik-musik dihidupkan atau dibunyikan, maka 3 orang yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak mau memuja dewa itu, tidak mau menyembah patung emas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menjadi serupa dengan orang-orang sejamannya yang mau menundukkan diri depan patung atau dewa itu. Mereka menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang sejamannya. Mereka tidak mau mengindahkan titah raja, tidak mau mentaati perintah raja. Dari sini kita akan belajar sebuah pengertian bahwa siapapun yang memerintahkan kita untuk melakukan sebuah perbuatan, sebuah tindakan yang tidak berkenan dengan Tuhan, maka saudara dan saya harus berani mengatakan tidak. Amin. Meskipun pemerintah yang mengatakan bahwa pada hari Minggu semua orang harus bekerja, kita berkata tidak. Pak, nanti di penjara, biar di penjara. Sekalipun suami mengatakan engkau tidak boleh gereja di hari Minggu, kita harus berani berkata tidak. Karena kita tahu yang berkenan bagi Tuhan, bahwa di hari Sabat kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Meskipun istri kita berkata, Pak, aku gak boleh melayani Tuhan. Siapapun yang memberikan perintah kepada kita, baik kita sebagai anak, mungkin orang tua kita memberikan perintah kepada kita, jangan ikut-ikutan perbuatan itu, karena kita mengerti kebenaran ini. Kita berkata, nehi. Katakan nehi. Saudara harus belajar kayak saya sering bilang nehi. Berkata tidak. Apapun ancamannya, apapun hukumannya, kita berani berkata tidak kepada sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Amin. Kan itu yang dialami oleh Adam. Hawa datang kepada Adam, suamiku, kau tahu ini buah apa?
Ini adalah buah yang di tengah taman itu, yang bisa memberi pengertian untuk kita supaya tahu mana yang baik, mana yang enggak. Aku udah coba tadi, enak kali rasanya. Mau aku coba suamiku Adam. Dengan segala puji keraguan Hawa, akhirnya Adam memakan. Padahal Adam tahu buah itu tidak boleh kita makan, istriku. Tapi dia tidak bisa mengatakan tidak kepada rayuan istrinya. Akhirnya keduanya pun berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau mengganti penyembahan mereka dari menyembah Allah Israel kepada menyembah dewa-dewa lain. Mereka tidak mau mengganti penyembahan mereka dengan apapun. Di sini pun kita harus belajar bahwa saudara dan saya tidak boleh menggantikan penyembahan kita kepada Tuhan dengan apapun. Ya harusnya hari ini, jam ini kita menyembah Tuhan, tapi karena ada kesibukan yang lain, ada berkata handbag mungkin, ada apa lagi yang lain-lain. Wah, ada sinetron yang baru mungkin. Kita nggak jadi datang ke tempat ini, nggak menyembah Tuhan di tempat ini. Kita sedang mengganti penyembahan kita. Mungkin zaman ini penyembahan yang lain itu ilah lain, Allah lain bukan berbentuk patung, tapi berbentuknya lain. Kita sedang ganti penyembahan kita dengan hal-hal yang lain. Itu pun tidak dikenal oleh Tuhan. Mereka tidak memuja dewa Tuhanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuhanku dirikan. Saudara, kalau saya membaca ini, saya menghilangkan kata patung. Jadi apa kata-katanya? Mereka tidak memuja dewa Tuhanku dan tidak menyembah emas. Katakan emas. Ya, patung emas. Sudah patung, tegaskan lagi ada emasnya. Patung yang terbuat dari emas. Saya coba mengajak kita ke sebuah pengertian bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menjadi pemuja-pemuja emas, tidak memuja kekayaan. Padahal orang di dunia ini banyak sekali memuja-muja kekayaan. Apapun mereka rela berikan, apapun mereka akan lakukan, asalkan mereka mendapatkan emas, mendapatkan kekayaan. Mereka tidak lagi mengejar penyembahan, mereka mulai mengejar emas. Banyak orang, bahkan orang yang mengenal Tuhan sekalipun, mereka coba mengganti penyembahan mereka dari menyembah Tuhan menjadi menyembah apa yang menyenangkan hati mereka. Mereka mulai mencari apa yang menyenangkan hati mereka. Itulah yang menjadi Allah lain dalam hidup kita. Padahal Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain. Memang kita tidak menyembah patung, memang kita tidak menyembah patung, tapi kita sudah ganti penyembahan kita dengan mengutamakan mencari emas, perak, dan kekayaan. Tanpa kita sadari kita tinggalkan ibadah-ibadah, tanpa kita sadari kita tidak lagi datang ke gereja hanya untuk bekerja di hari Minggu, hanya untuk melakukan panen di hari Minggu. Siapa yang pernah panen di hari Minggu? Gak ada ya? Benar-benar gak ada, gak ada yang ngaku ya? Kayak gak ada hari lain gitu. Jangan ganti penyembahanmu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jangan kita mencari kesenangan dunia ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa saja dia mencari kesenangan dunia. Oke, Tuanku Raja, kami akan tunduk kepada patung yang Tuanku Raja dirikan, tapi berikan kami emas, berikan kami kekayaan. Bisa saja Raja berikan karena mereka ini anak-anak kesayangan Raja. Orang yang sering mencari kesenangan, ya, coba saudara ingat apa yang saya katakan ini. Orang-orang yang selalu mencari kesenangan bagi dirinya, dia adalah orang yang anti penderitaan. Betul nggak? Setiap orang yang selalu mencari kesenangan untuk dirinya, dia adalah orang yang anti terhadap penderitaan. Apa saja yang membuat mereka senang akan mereka lakukan. Apa saja yang akan membuat mereka menderita akan mereka tinggalkan. Di sini kita harus hati-hati menjalankan kebesaran kita. Apakah hari-hari ini kita lebih mencari kesenangan, kita lebih mencari ketenangan, kita lebih mencari kenyamanan dan menjauhi penderitaan? Apakah kita rela menderita demi melayani Tuhan, atau kita meninggalkan penderitaan dan tidak melayani Tuhan?
Hati-hati saudara, Sadrak, Mesak dan Abednego memilih menderita daripada mencari kesenangan. Dia bisa cari kesenangan, dia bisa selamatkan diri, tapi dia tidak lakukan itu. Sadrak, Mesak dan Abednego tetap menjadi penyembah-penyembah Allah yang hidup. Apapun yang sedang terjadi, mereka sedang diancam. Apapun yang akan terjadi, mereka akan dimasukkan ke perapian itu. Apapun tantangannya, mereka tidak pernah mengganti penyembahan mereka dengan yang lain. Mereka tidak pernah mengutamakan emas perak kekayaan daripada penyembahan kepada Tuhan. Ini harus menjadi apa ya, Bapak Ibu? Harus menjadi prinsip dalam hidup kita, bahwa apapun yang terjadi, suka duka, senang tidak senang, nyaman tidak nyaman, kita tidak boleh mengganti penyembahan kita. Yang setuju katakan amin. Kita buka ayat 15. Daniel 3 ayat 15. Ini ayat berapa tadi? Oh, dan ayat 16, ayat 16. Oh, ini kalau kita baca tadi ya, kita baca sampai 18 ya, 15, 16, 17, 18. Yuk kita baca 2, 3 iya. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdang, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami puja, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya melihat cobaan ini, tantangan ini, pergumulan ini hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Yesus. Kalau kau tidak sembah patung itu, maka kau akan dicampakkan ke dalam perapian itu. Mari kita buka Matius 4 ayat 8. Ketika Yesus ada di padang gurun, Yesus hampir mengalami pergumulan yang sama yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dari sini saya tahu bahwa pola ini ternyata tahun demi tahun, ratusan demi ratusan tahun, sampai ribuan tahun, pola ini telah dikerjakan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Kita baca sampai ayat 10, 2, 3 ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan diberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Maka berkata Yesus kepadanya, nyata iblis, sebab ada tertulis, kau harus menyembah aku, dan hanya kepada Dia saja. Hampir sama, tantangan ini tentang penyembahan. Iblis di ayat 8 itu memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya dan kekayaannya dan kemuliaannya. Lalu Iblis berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu kalau kau sujud menyembah aku. Lihat, setiap kali iblis menggodai kita dengan penyembahan, perhatikan, setiap kali iblis ingin menggagalkan kita menyembah, setiap kali iblis ingin mengganggu penyembahan kita, sudah waktunya harusnya kita menyembah, tapi ada aja tamu yang datang, ada aja tiba-tiba kesibukan yang kita lakukan. Setiap kali ada gangguan dalam penyembahan. Lihat saudara, ini selalu ada korelasinya, selalu ada hubungannya dengan kekayaan. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Setiap ada gangguan dalam penyembahan
Penyembahan ini selalu dikoneksikan dengan kekayaan, dengan kemegahan. Jadi saudara harus mengerti, ketika kau menyembah Tuhan tanpa kau sadari, sebenarnya kau sedang dihubungkan dengan kekayaan surga, dengan kekayaan dunia ini. Halo, amin. Saudara tangkap dulu ini ya. Iblis katakan, kalau kau menyembah aku, semua kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Bagi kita yang menyembah Allah yang benar, setiap kita menyembah Tuhan tanpa kita sadar, kita sudah dikoneksikan dengan kekayaan Tuhan. Bukan saya katakan mari kita menyembah Tuhan supaya kita kaya, bukan seperti itu. Harusnya begini, orang-orang yang suka menyembah Tuhan, orang-orang yang senang menyembah Tuhan, harusnya begini, kekayaan surga dan mendukung kehidupan, karena dia sedang dikoneksikan dengan kekayaan surga. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin kau tidak kaya secara materi, tetapi bagi kita yang suka menyembah, saya katakan dari tempat ini, hidupmu pasti dicukupi oleh Tuhan. Hidupmu pasti disupport oleh Tuhan. Kalau kau gagal menyembah secara tidak langsung, apa yang telah disediakan surga bagi itu semakin jauh dari kehidupan. Oleh sebab itu, mari kita mengerti, janganlah kita mau ditipu, diperdaya oleh iblis dengan kesibukan dunia ini, sehingga kita tidak lagi menyembah Tuhan. Karena iblis tahu ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menjamin hari-hari kita, akan menjamin kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita langsung berharap kekayaan, karena tidak semua orang sanggup menopang kekayaan. Banyak orang jatuh ketika diberi beban kekayaan, gak sanggup mengelola kekayaan. Yang penting begini, yang penting setiap aku perlu ada kebutuhanku, Tuhan tolong, Tuhan cukupkan. Itu yang paling penting. Amin, saudara. Dan saya percaya kalau karakter kita semakin kuat, karakter kita semakin benar, kita dipercaya dari perkara-perkara kecil, meningkat kita dipercaya dalam perkara-perkara besar. Saya percaya tanpa kita minta pun hal-hal besar yang diberikan Tuhan kepada kita, termasuk mengelola kekayaan yang besar. Kenapa hari ini saya belum pakai mobil apa? Mungkin kalau saya sudah naik mobil apa, saya lupa gereja ini gimana letaknya. Mungkin saya nggak bisa jamin diri saya akan tetap lurus kalau saya hari ini pakai mobil apa. Jangan-jangan saya juga lupa sama istri saya. Ya karena semua wanita kan, wow apa gitu kan. Oh dengan bangganya saya buka kaca, cewek gitu kan. Saudara mengerti sampai di sini? Penyembahan itu sangat dekat dengan yang namanya kekayaan. Jadi saudara, kalau kau mempunyai gaya menyembah Tuhan, punya gaya hidup menyembah Tuhan, jangan takut. Apapun yang kau perlukan Tuhan pasti sediakan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kalau kita melihat kisah berikutnya dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu kisah Yesus. Kita buka tentang kisah Ayub, saudara. Ayub 1 ayat 6. Meskipun kita sering mendengar kisah ini, kita baca lagi firman Tuhan. Ayub 1 ayat 6. Ayo, kita buka. Cepat Ayub. Ayub 1 ayat 6. Kita baca sampai ayat 11, 2-3 ayat. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, lalu bertanya
apakah engkau yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa air takut akan Allah? Ayat 10. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Jadi Tuhan sangat kagum dengan kesalehan Ayub. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti hambaku Ayub. Dia saleh, jujur, dan takut akan Allah. Lalu iblis berpikir begini, ya iyalah Tuhan, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah, karena semua yang dikerjakannya kau berkati. Semua apa yang dimilikinya kau pagari, kau lindungi. Semua anak-anaknya hebat, anak-anaknya berhasil. Semuanya kehidupannya luar biasa. Tentu saja dia menyembah engkau. Lalu Tuhan berkata, jadi maksudmu bagaimana iblis? Tuhan, coba kau cabut pada perlindunganmu. Coba kau lepaskan pada perlindunganmu daripada Ayub. Kita lihat apakah Ayub masih menyembah engkau. Iblis berpikir bahwa Ayub sama dengan manusia lainnya. Banyak orang menyembah Tuhan karena dia punya materi, karena Tuhan berkati dia secara materi. Nah, iblis selalu menyatukan penyembahan ini dengan materi. Bagaimana Ayub tidak menyembah engkau? Kau berkati segala pekerjaan. Kalau aku pun jadi Ayub, aku pun akan begitu. Nah, ini saudara, apa yang dipikirkan iblis ini adalah menjadi pola yang sama yang selalu digunakan untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Iblis selalu berpikir bahwa hari ini kita menyembah Tuhan karena Tuhan itu memberkati kita. Padahal kita tahu kita datang ke tempat ini menyembah Tuhan bukan karena supaya kita diberkati Tuhan, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita ini bukan tidak punya masalah datang ke tempat ini, tapi kita berkata, diberkati tidak diberkati, aku tetap menyembah Tuhan. Amin. Karena kita cinta kepada Tuhan. Tapi iblis berpikir lain. Setiap manusia itu di dunia ini sama. Kalau kita ganggu ekonominya, terganggu iman. Coba aku ganggu ekonomi Ayub, coba aku ganggu kenyamanan Ayub, apakah dia masih menyembah Tuhan? Coba aku buat dia sakit, coba dia buat kehilangan sesuatu yang berharga, masihkah dia menyembah Tuhan? Nah saudaraku, kita harus tahu bahwa pola ini terus dilakukan Tuhan dan dilakukan oleh iblis. Dia pikir kita menyembah Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Saya berdoa itu tidak ada di jemaat ini. Tidak ada yang menyembah Tuhan karena mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Bila kita menjadi penyembah-penyembah yang tulus hati, penyembahan kita itu digerakkan oleh kasih kita kepada Tuhan. Kalau tidak, kita sangat mudah jatuh. Karena iblis tahu kelemahan manusia adalah hanya sebatas materi. Ayat 11. Ini perkataan iblis berikutnya. Kita baca 2-3 lihat. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan cobalah segala yang dipunyainya, ia pasti. Ini ada kata pasti. Ayub pasti mengutuki kau Tuhan. Kalau kau jamah semua yang dimilikinya, kau ambil semua yang dimilikinya, dia bukan saja tidak menyembah kau. Pada hari itu juga Ayub pasti mengutuki kau. Dengan pasti iblis sangat yakin bahwa karakter manusia di dunia ini memang begitulah di hadapan Tuhan. Hanya mencari Tuhan karena dia menginginkan berkat-berkat Tuhan. Hati-hati. Kenapa iblis berani berkata pasti? Karena sudah dia lihat semua manusia di bumi ini. Dia berkeliling di bumi ini dan banyak manusia yang jatuh. Ketika ekonominya diganggu, dia tidak lagi menyembah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, ini konsep pemikiran iblis. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33. Ini adalah konsep firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Konsep dari firman Allah, konsep dari keinginan Allah bahwa saudara dan saya yang ada di bumi ini harus lebih dulu mencari Allah, mencari kebenarannya, baru kekayaan diberikan. Bukan sebaliknya. Kita kejar kekayaan dulu, baru kita mencari Tuhan. Bertentangan dengan apa yang ada di pikiran iblis. Iblis mengajarkan kita supaya kita mencari kekayaan lebih dulu, mencari kerajaan dunia ini lebih dulu. Hati-hati saudara, jangan sampai iblis mengganggu penyembahanmu. Jangan sampai iblis mengganggu ibadahmu. Iblis akan merusak penyembahanmu. Iblis akan berusaha membuat engkau berhenti menyembah Tuhan. Sudah berkali-kali saya katakan, iblis akan berusaha membuat engkau berhenti menyembah Tuhan. Karena dia tahu penyembah-penyembah Tuhan itu akan hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Ketika Yesus ada di padang gurun itu, iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Semua kekayaan dunia. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang mengalami apa yang dialami Yesus ini, hari ini kita akan diperlihatkan semua kerajaan-kerajaan dunia. Kita diperlihatkan kemegahan dunia. Kita diperlihatkan emas, permata, intan, berlian, apalagi berharga, batu-batu yang mulia. Hari ini kita diberi penglihatan, dan iblis berkata kepada kita, kalau kau mau, malam ini akan kuberikan kekayaan itu kepadamu, asalkan kau menyembah aku. Kira-kira ibu tergiur enggak? Bapak-bapak semua di sini? Oh, enggak ada ibu-ibu ya? Pernah lihat berlian? Tapi 24 karat ya, bukan berlian berkarat. Gak ada berlian berkarat. Dosa mendapat penglihatan begini ya. Di meja ini panjang itu kan, ada emas, berlian, perak, batu permata, apalagi coba bilang, apalagi berharga. Sebenarnya nggak tahu ya kebenarannya. Semua yang indah-indah, semua ada di meja ini. Lalu iblis bertanya, siapa yang mau? Ibu-ibu, saya, Lis. Oh, soalnya simbolis kan, saya Lis. Kalau kau mau, malam ini kau harus menyembah aku dan kuberikan itu semua. Kira-kira ibu-ibu di sini mau nggak? Nggak jawab ya. Kalau nggak jawab artinya mau. Kira-kira ibu-ibu mau nggak? Coba ibu-ibu, salam ibu-ibu di sebelahnya. Selamat pemenang bilang. Aduh, kemana ke diri jauh? Lihat ya, iblis sangat suka sekali menggunakan faktor ekonomi untuk menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Berulang-ulang iblis selalu berurusan dengan masalah ekonomi, memperhadapkan kekayaan kepada kita, memperhadapkan kemudahan untuk mencari uang kepada kita, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iblis selalu tahu cara untuk melemahkan iman kita. Hari ini kalau kita mengalami masalah ekonomi, hati-hati saudara, jaga imanmu, jaga penyembahanmu. Yang berarti katakan amin. Jangan sampai engkau jatuh, karena iblis tahu di seluruh dunia ini sangat mudah menjatuhkan anak-anak Tuhan ketika ekonominya terganggu. Ada situasi di mana ekonomi kita terganggu itu karena kesalahan kita, karena ketidakmampuan kita mengelola ekonomi. Tapi ada pula kita mengalami gangguan dalam hal ekonomi itu karena disebabkan oleh gangguan si jahat. Dia mengganggu usaha kita, dia mengganggu pekerjaan kita. Makanya saudara jangan heran kalau di dunia perdukunan ada persaingan usaha, toko A sama toko B bersaing, maka mereka berlomba-lomba ke dukun bagaimana supaya usahanya gagal, usahanya tidak laku. Itu ada. Pekerjaan iblis untuk menggagalkan usaha itu ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bekerja dengan baik, kita beribadah dengan baik, kita
mungkin enggak ya? Kapan Yesus menandingi iblis? Bukan ketika Yesus digoda untuk merubah batu menjadi roti. Bukan itu. Kapan Yesus menandingi iblis? Bukan pada saat untuk membuktikan bahwa dia anak Allah. Kalau dia lompat dari tempat tinggi, maka ada malaikat menantang dia. Bukan pada saat itu. Pada saat kapan Yesus menandingi iblis, mengusir iblis? Pada saat itu berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan kekayaan, berhubungan dengan berkat-berkat. Ada kalanya saudara harus lakukan ini. Saya sering berdoa untuk jemaat, untuk para pengerja Tuhan. Apa saja yang mereka lakukan kau berhasil dan mereka beruntung. Dan aku berdoa semua roh yang membuat segala pekerjaan anak Tuhan gagal, segala roh yang menyebabkan anak Tuhan menjadi rugi, dalam nama Tuhan yang sudah berikan kau pergi, tinggalkan rumah Tuhan, tinggalkan jemaat di silamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya coba praktekkan saudara. Kalau kau terus gagal, padahal kita sudah setia melayani Tuhan. Coba, ada kalanya yang memang kita harus menghardik wajah itu. Halo, amin saudara. Iblis sangat senang mengganggu ekonomi anak-anak Tuhan. Dan di saat ekonomi kita lemah, maka dia percaya, dikatakan dia pasti mengutuki engkau, sudah pasti kata iblis. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal yang sama, ketika kita mengalami pencobaan yang sama seperti Sadrak, Meshach dan Abednego? Kalau dia tidak menyembah patung itu dan dibuang ke dalam api, apa yang dilakukan oleh Ayub? Mari saudaraku kita buka Daniel 3 ayat 17 ayat 18. Saya akan melanjutkan firman Tuhan ini. Saya minta saudara fokus karena sangat penting pelajaran ini supaya kita tahu apa yang harus kita perbuat. Daniel 3 ayat 17, perhatikan firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari rakyat yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Prinsip firman ini, prinsip hidup dari Sadrak, Meshach dan Abednego hampir sama dengan apa yang dialami Yesus. Ya, ingat ya bahwa di sini Sadrak, Meshach dan Abednego mereka mengatakan, kalau Allah kami sanggup melepaskan kami, Dia pasti lepaskan kami. Tapi kalau Allah kami tidak sanggup melepaskan kami, ketahuilah Raja, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Matius 4 ayat 3. Ayo cepat ya. Saya minta angel fokus, jangan main tangan itu tuh apa tuh tangan dimain. Ini firman Tuhan. Kalau nggak sanggup fokus kan gantian. Ini saya nggak senang kalau ibadah ini seperti mohon. Matius 4 ayat 3. Saya minta di sini terganggu begini. Mau nggak diganti aja? Matius 4 ayat 3. Perhatikan, hampir sama dengan Sadrak, Meshach dan Abednego. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian dari itu dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, Yesus berkata begini, kalau Yesus hidup pada zaman Sadrak, Meshach dan Abednego, jika Allah kami yang kami puja sanggup menolong saya agar tetap hidup meskipun tidak makan, maka Allah akan membiarkan saya tetap hidup. Hal Yesus ubahlah batu ini menjadi roti. Yesus berkata, kalau Allah yang memuja sanggup membuat aku hidup tanpa makan roti, aku pasti hidup. Tapi kalau Allahku tidak sanggup membuat aku hidup dan aku tidak makan 40 hari, aku tidak akan pernah mengubah batu ini menjadi roti. Ini prinsip saudara yang harus kita hidupi. Kalau Allahku sanggup membuat aku tetap hidup meskipun aku tidak makan 40 hari, aku pasti hidup kata Tuhan. Tapi kalau Allahku tidak sanggup membuat aku hidup karena aku tidak makan roti,
sekalipun aku tidak akan pernah mengubah batu ini menjadi roti. Sekalipun Allah kami sanggup melepaskan kami dari api yang menyala-nyala itu, kami pasti akan bebas. Tapi kalaupun Allah kami tidak sanggup, kami tidak akan menyembah patung Tuhanku aja. Apa prinsip yang pertama? Tidak ada ketakutan pada diri Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada diri Yesus. Kenapa? Karena kita berani berkompromi dengan dosa. Lakukanlah ini kalau tidak kau mati. Lakukanlah ini kalau tidak bagaimana kau bayar hutang. Lakukanlah ini kalau tidak bagaimana anak kau sekolah. Makanya banyak orang jatuh dalam harta Allah. Ambil yang bukan bagianmu. Jangan bayar hutangmu. Nanti kalau kau bayar hutangmu, kau makan dari mana? Hati-hati saudara, inilah jebakan dari si jahat supaya kita dijatuhkan oleh. Kita harus mengerti, diberkati, tidak diberkati. Kita harus tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus tidak mau melakukan. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini saudara, supaya kita bertahan dalam masalah ekonomi hari-hari ini. Tuhan berkata, jangan kamu menjadi hamba uang. Artinya apa? Melakukan segala cara supaya kau dapat uang. Gak boleh tipu-tipu orang supaya kau dapat uang. Gak boleh. Jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya dalam masalah ekonomi Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dalam hal ekonomi Tuhan berjanji dengan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Gitu. Ada masalah uang di atasnya, ada janji Tuhan di bawah. Kalau kita takut, artinya kita tidak percaya Tuhan akan menyertai kita dalam hal ekonomi. Kalau kita menjadi hamba uang, melakukan yang tidak jujur di hadapan Tuhan, artinya kita tidak percaya kalau Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Saya katakan tadi, Sadrak, Mesak, Abednego tidak takut. Meskipun mereka mati, mereka tidak takut. Yesus juga tidak takut mati. Meskipun dia puasa 40 hari, kalau mati ya mati. Kita ini banyak takutnya. Kalau nggak makan takut mati. Kalau nggak curang takut nggak cukup. Kalau bayar hutang takut nggak cukup. Nah ini kita banyak takutnya. Tapi Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Lalu berikutnya, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap Tuhan? Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, apakah yang dapat dilakukan Nebukadnezar terhadap aku? Aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan kekurangan ini terhadap aku? Meskipun aku kekurangan, aku tidak takut karena Tuhan adalah penolongku. Jadi ini Bapak Ibu, mari prinsip ini kita hidup. Jangan kita takut mati kalau lapar. Karena hidup dan mati tidak ditentukan oleh perut. Yang menentukan hidup mati kita ini Tuhan. Ada orang mati karena kekenyangan makan. Sudah percaya enggak? Ada orang mati karena kebanyakan makan. Padahal kita berpikir kalau nggak makan kita mati. Orang makan pun bisa mati. Coba katakan samping kanan kirinya, jangan takut hidup. Jangan takut ya, semangat ya, jangan takut. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan menjadi hamba uang. Katakan bersama dengan saya, Tuhan adalah penolong. Ya, ayat 7.
Dikatakan ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ingat kepada semua pemimpin-pemimpin rohani yang pernah saudara ketahui, atau ingatlah kepada pemimpin-pemimpin rohani yang ada dalam Alkitab ini. Ingatlah kepada Sadrak, ingatlah kepada Mesak, ingatlah kepada Abednego, ingatlah kepada Yesus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak pernah takut menghadapi apapun, karena firman Tuhan berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Apakah yang dapat dilakukan masalah ekonomi ini terhadapku? Karena aku tahu Tuhanku lebih besar daripada masalah ekonomi. Perhatikan akhir hidup mereka. Dan firman Tuhan yang berkata, contohlah iman mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan malam ini, saya katakan kepada kita, contohlah iman Sadrak, contohlah iman Mesak, contohlah iman Abednego. Yang mau katakan amin. Saudara, kalau kau tidak punya prinsip firman Tuhan ini, dengan mudah ini bisa menjatuhkan kau dari masalah ekonomi. Kau pasti jatuh. Kalau tidak menerapkan, tidak mencontoh prinsip-prinsip firman Tuhan ini, tidak akan mudah jatuh. Lalu bagaimana dengan Ayub? Saya tutup dengan ini. Apa yang dilakukan Ayub? Tadi kita sudah lihat apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Kita sudah lihat apa yang dilakukan oleh Yesus dan apa yang dilakukan oleh Ayub. Ketika baru saja Ayub mendengar bahwa anak-anaknya semua mati. Sebelumnya dia mendengar bahwa semua ternaknya, hartanya semua habis. Tidak lama lagi dia mendengar bahwa semua anak-anaknya mati. Lalu apa yang menjadi prinsip kehidupan dari Ayub supaya dia tetap bertahan dan tidak jatuh imannya di tengah-tengah kegoncangan ekonomi? Ayub 1 ayat 21. Kita baca sampai ayat 22. 2-3 iya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang. Ayub punya prinsip, begitu dia mendengar kabar bahwa semua hartanya habis, kekayaannya habis, ekonominya hancur, supaya dia dapat bertahan dalam imannya, dia punya prinsip. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. It's okay Tuhan. Kau boleh ambil semua, tapi jangan ambil rohmu daripadamu. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ketika Ayub mengalami masalah ekonomi, dikatakan firman Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kau punya masalah ekonomi, jangan sampai kau berbuat dosa. Yang mengerti katakan amin. Ketika Ayub mengalami keterpurukan dalam ekonomi, dia tidak pernah menuduh Allah berbuat sesuatu yang kurang terpuji. Dia tidak pernah menuduh Allah berbuat yang tidak baik kepada dirinya. Saudara, jangan pernah kita sampai menuduh Allah bahwa Tuhan sudah berbuat curang kepada kita. Amin saudara. Lalu pada saat kapankah Tuhan memulihkan keadaan Ayub? Saudara, pernahkah saudara baca bahwa Ayub berdoa supaya Tuhan menyembuhkan tubuhnya yang sakit? Atau saya yang nggak tahu ya, coba saudara baca itu sampai pasal 42 atau sampai pasal berapa? Pernahkah ketika Ayub mengalami kegoncangan ekonomi, pernahkah Ayub berdoa Tuhan pulihkan ekonomi? Di saat Ayub kehilangan kesehatannya, dia sakit borok kudisan semua dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua gatal-gatal digaruk pakai kaca. Pernahkah saudara baca di kitab Ayub, Tuhan sembuhkanlah sakitku? Pernahkah dia berdoa seperti itu? Atau ketika saudara membaca kitab Daniel, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego dicampakkan ke dalam perapian, pernahkah kita baca bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego berdoa
menyembah kepada Tuhan, memohon supaya dia tidak jadi masuk dalam perapian. Makanya tadi judulnya saya katakan, di dalam kesesakan apakah yang menjadi doamu Bapak Ibu? Tidak pernah sekalipun saya membaca Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Daniel yang ada di gua Singa, ketika mereka ada dalam ancaman itu, mereka berdoa, Tuhan lepaskan kami daripada semua ini. Ketika Yesus melempar di padang gurun, tidak pernah saya membaca Yesus berdoa kepada Bapa, keluarkan aku dari padang gurun ini. Tidak pernah. Tidak pernah saya lihat air. Tuhan sembuhkanlah. Saudara tahu kapan Ayub disembuhkan oleh Tuhan? Kalau Ayub tidak pernah minta kesembuhan, lalu kapan Tuhan menyembuhkan Ayub? Ini yang menjadi pelajaran terakhir malam ini. Ayub 42 ayat 10. Supaya kita paham apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kegoncangan ekonomi ini. Ya, kita baca 2-3 ini. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah dia yang saya tahu ini, saudara. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk dirinya kah? Untuk istrinya kah? Untuk ekonominya kah? Kan saudara, Tuhan memulihkan keadaan Ayub ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya yang telah salah menceritakan tentang Allah kepada Ayub. Tuhan, ampuni sahabat-sahabatku Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Pada saat itulah Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi di sini saudara, pengertian yang saya berikan begini. Ternyata Tuhan tahu kebutuhan kita. Sekalipun kita nggak minta untuk kesembuhan kita, Tuhan tahu. Dan Dia pastikan sembuhan kita. Tapi apakah di tengah-tengah kesulitan kita masih berdoa untuk sesuatu yang lebih penting daripada kebutuhan kita? Apakah yang kita lakukan? Apa yang kita doakan dalam kesesakan kita? Saudara, kau jangan lupa bersyafaat bagi orang lain. Amin. Tetap doakan suami. Jangan gara-gara ekonomi sulit kau tidak doakan mertua. Jangan karena ekonomi sulit kau lupa mendoakan anak-anakmu. Tetap berdoa bagi orang lain. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dalam hal ekonomi, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Ayat 12 ayat terakhir. Kunci C Pak ya, itu kunci C. Kita baca ayat 12. Ini berkat Tuhan. 2, 3, iya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Intinya apa? Hidup Ayub lebih baik daripada kehidupan di sebelumnya. Yakinlah saudara, Tuhan akan membuat kehidupan kita suatu hari nanti lebih baik daripada hari ini. Asalkan kita mengerti. Jangan sampai imanmu jatuh. Jangan sampai imanmu goyang karena masalah ekonomi. Memang situasi memang sulit. Tapi hari ini saya mengajarkan kepada saudara, tetap pegang teguh prinsip firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan ganti penyembahanku kepada Tuhan. Aku tetap menyembah Tuhan. Amin saudara. Kita terus berdoa bagi keselamatan orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita bagian berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kuatkanlah setiap kami yang mengalami pergumulan masalah ekonomi hari-hari ini. Kadang kami lupa bersyukur. Kadang kami tidak mampu lagi melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan